welcome back to my channel. Dan saat ini saya akan mereview secara jujur satu alat yang kemarin telah saya unboxing, yaitu tentang humidifier yang dibanderol dengan harga 60.000. Saat ini saya akan memberikan pengalaman saya selama 3 hari menggunakannya, kelebihan dan kekurangan dari barang ini ya. Jadi kita akan mereview kelebihan dan kekurangan dari barang satu ini. Namun sebelumnya saya akan memberikan penjelasan semua tentang humidifier. Nah, apa itu humidifier? Humidifier adalah suatu alat untuk menjaga kelembapan di suatu ruangan. Nah, kita tahu bersama kalau ruangan yang terlalu kering itu tidak bagus bagi kulit kita dan pernapasan kita. Bisa menyebabkan kulit kita menjadi kering sehingga cepat untuk kelihatan tua, terus bisa mengiritasi mata, bisa menimbulkan radang tenggorokan, pilek, terus alergi kita bisa kambuh lagi seperti itu. Nah, kalau dengan humidifier dia bisa menjaga kestabilan kelembapan di satu ruangan dengan uap air yang dia keluarkan lewat alat ini, seperti itu. Humidifier ini bisa kita gunakan dalam keadaan cuaca panas maupun di ruangan AC. Nah, kita bertanya gitu kan, kenapa di ruang AC masih tetap kita menggunakan humidifier ini? Kan ruangannya begitu dingin. Berdasarkan penjelasan dari halodoc.com, di sana dijelaskan bahwa udara dingin dalam ruangan karena paparan AC yang berlebihan dan berkepanjangan akan menimbulkan masalah bagi kesehatan kulit. Karena angin dingin yang bersumber dari pendingin ruangan tersebut akan mengurangi kelembapan di kulit kita. Humidifier ini sebenarnya sangat baik. Pertama, sesuai dengan fungsinya menjaga kelembapan udara, dia juga akan otomatis membuat kulit kita terjaga kelembapannya, meminimalisir terjadinya iritasi mata, mencegah sakit tenggorokan, mencegah pilek. Karena kita tahu bersama kalau ke udara yang kering, maka partikel-partikel kecil debu itu suka berterbangan ke sana dan kemari. Makanya penting sekali kita memiliki kelembapan udara di ruangan kita. Dan kalau kelembapan udara yang terlalu juga itu sangat tidak baik. Mengapa? Karena akan memicu perkembangan bakteri dan jamur. Itu juga akan memperburuk pernapasan kita. Jadi idealnya kelembapan di suatu ruangan berkisar di antara 30 sampai 50. Kalau kita punya alat ukur gitu guys. Kita telah membahas tentang humidifier, tentang kelembapan udara dan bla bla. Saat ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan alat yang saya beli ini. Nah, apa kelebihan dari alat ini? Sesuai dengan fungsinya. Pertama, dia bisa menjaga kelembapan udara. Terus kedua, ada lampu indikatornya. Ketika dia on, dia akan berwarna di sekitar sini dan suka ganti-ganti warnanya, jadi agak sedikit cantik. Nah, bagus sekali untuk menemani di saat kita tidur. Jadi di saat mereka yang takut tidur di dalam keadaan gelap, nah kita bisa menggunakan alat ini sebagai teman tidur kita. Nah, terus kelebihannya dia tidak bising guys. Alat yang murah ini tidak bising, jadi tidak akan mengganggu proses tidur kita sepanjang malam. Oke, kelebihannya satu lagi adalah dia memiliki 2 mode yang bisa digunakan. Jadi kalau kita tap 2 kali, dia akan mengeluarkan uap air secara berkala. Jadi dia keluar, berhenti berapa detik, keluar, berhenti berapa detik, sehingga tidak terlalu membuat kelembapan udaranya menjadi tinggi. Jadi secara berkala dia keluar tutup gitu. Nah, terus kalau kita tap satu kali, dia akan mengeluarkan uap air secara terus menerus seperti itu. Kita akan bahas kekurangan dari alat ini.
Nah, alat ini sayangnya tidak dilengkapi dengan baterai, jadi kita tidak bisa membawa kemana-mana kalau kita berada di situasi yang tidak ada listrik. Sebenarnya dia bisa compare sih dengan handphone kita, dengan power bank, dia bisa, tetapi mungkin akan lebih afdol lagi ya kalau misalnya dia dilengkapi dengan baterai. Kedua, untuk ukurannya yang 220 mil, menurut saya itu terlalu sedikit ya, karena saya pernah menggunakan yang mode 1 di mana uap airnya yang selalu keluar dengan alat ukur stopwatch di sampingnya, dan ternyata 220 mil itu habis dalam jangka waktu 3 jam 16 menit 15 detik guys, dan itu terlalu cepat nggak sih? Untuk 220 dia termasuk kurang guys, karena menemani kita tidur sepanjang malam kurang terlalu maksimal. Jadi ketika saya menggunakan 2 mode dan dimulai dengan saat dipasang jam 9 sampai pagi, saya bangun sudah nggak keluar lagi uap airnya gitu. Jadi menurut saya terlalu kecil sih kapasitas airnya. Humidifier ini saya rasa sudah cukup untuk suatu ruangan yang kecil kayak kamar kita. Kalau di ruangan yang besar tidak terlalu besar gitu airnya, jadi dia cocok untuk di dalam kamar kalau menurut saya. Salah satu tips yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman, baiknya kita menggunakan humidifier dimana airnya cukup digunakan sehari gitu. Jadi tidak terlalu baik juga bagi kita menggunakan humidifier dengan air yang tidak diganti-ganti seperti itu, karena kalau air tidak diganti justru akan menjadi tempat bagi bakteri dan jamur berkembang. Jadi ada lebih baiknya kita ketika berani untuk menggunakan humidifier, kita siap untuk capek-capek membersihkannya dan sering mengganti. Oke guys, kita telah membahas tentang humidifier dan saya telah mereview secara jujur kelebihan dan kekurangan alat ini. Nantikan konten-konten saya selanjutnya di YouTube Mismo. Like and subscribe ya, jangan lupa. Tuh ruangan panas lagi kan memberikan tidak memungkinkan power power dia 2 kali mode, jadi oh my god. Oke, kelebihannya